Mbak ini punya pasien, dia itu salah satu manajer bank. Orangnya terkenal kalem, sabar. Akan tetapi beberapa bulan ini mengalami perubahan perilaku. Perubahan perilaku yang dimaksud adalah satu, gampang marah, mesuan. Seminggu kemudian datang ke Mbah, oke, ACC untuk dilakukan MRI. Akhirnya dilakukan MRI kepala dengan kontras, didapatkan hasil. Nah ini bahkan sampai jenenge yo kebun binatang itu keluar semua. Nah, itu kan nggak nyangka. Setelah dirawat, dijelaskan, diajak bicara dari hati ke hati. Yang seperti ini, kita ngobati pasien tuh nggak hanya dengan obat, tetap diajak komunikasi bagaimana pasien tuh ngerti. Dulur Mbak Dokter, jumpa lagi dengan Mbak Dokter. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Mbak Dokter, di like di videonya, komen. Kalau komennya bagus dan bersifat konsultasi, bisa nanti kita jadikan video short atau video long, tergantung pertanyaan panjenengan semua. Nah, episode kali ini Mbak Dokter kepengen cerita salah satu pasien Mbak ya. Kita nggak nyangka bahwa itu, oh ternyata diagnosanya seperti ini. Ya, ketika Mbah pertama kali datang pun nggak nyangka kalau itu ternyata diagnosanya seperti itu. Jadi Mbah ini punya pasien, dia itu salah satu manajer bank. Orangnya terkenal kalem, sabar. Akan tetapi beberapa bulan ini mengalami perubahan perilaku. Perubahan perilaku yang dimaksud adalah satu, gampang marah, mesuan, terus sedikit-sedikit nggak puas, dan intinya ada perubahan perilaku yang menurut keluarga pasien dan teman kerjanya itu sangat-sangat drastis 180 derajat, nggak kayak biasanya. Sudah dibawa ke dokter spesialis kesehatan jiwa, diperiksa, dikasihkan obat, di psikoterapi juga, tidak ada perbaikan yang nyata. Akhirnya dikonsulkan ke Mbah. Nah, ketika konsul, ya jenenge seorang neurolog, ditanya, kemudian diperiksa. Begitu diperiksa neurologis, loh kok positif refleks patologis sih? Di mana refleks patologis itu pada orang normal itu tidak ada. Lah pada pasien ini ada. Akhirnya setelah komunikasi sama keluarga dan pasien, Mbah sarankan untuk di MRI. Loh kenapa dok di MRI? Karena ada sesuatu di otak yang normalnya pemeriksaan ini nggak ada. Tapi di pasien itu ada. Oke dok, kasih saya waktu 1 minggu untuk berpikir apakah memang jalan terbaik itu harus di MRI. Seminggu kemudian datang ke Mbah, oke, ACC untuk dilakukan MRI. Akhirnya dilakukan MRI kepala dengan kontras, didapatkan hasil. Nah ini hasilnya itu sangat bertolak belakang. Kita nggak nyangka seperti ini. Breaking bad news ke pasien dengan penegakan diagnosa itu nggak mudah. Terutama sebagai seorang dokter harus learning by doing. Kenapa? Kalau kita salah menyampaikan, resiko tuntutan medis itu akan ada. Jadi setelah kita MRI, kita matchkan dengan pemeriksaan neurologis klinis, itu hasilnya sesuai bahwa ada tumor di area frontal dan prefrontal dari manajer tersebut. Sehingga menyebabkan dia gangguan perilaku yang berupa 180 derajat. Sing biasa wongi sabar dadi ngamukan. Biasa wongi tutur kata apik misuan. Bahkan sampai jenenge kebun binatang itu keluar semua.
Nah, itu kan nggak nyangka ada perubahan seperti itu di diri pasien. Akhirnya saya jelaskan, Pak, yang Anda derita sekarang itu adalah salah satu jenis tumor jinak, kita nyebutnya meningioma, dan itu yang menyebabkan perubahan drastis pada psikologis jenengan. Pengalaman klinis terbaik untuk kasus meningioma adalah operasi. Kalau jenengan setuju, nanti kita konsulkan ke dokter bedah saraf. Tentunya saat ini yang bisa sarankan adalah satu opname, kita kurangi bengkak di otaknya itu dengan obat. Bagaimana? 5 menit rundingan, keluarga setuju dilakukan opname, kita lakukan dekompresi interna dengan obat-obatan. Setelah ada perubahan yang bagus dan pasien mulai, ya kalau awal dijelaskan itu kan menolak, nggak terima, maksud aku kena tumor sih dok. Nah, setelah dirawat, dijelaskan, diajak bicara dari hati ke hati, ya seperti ini. Kita ngobati pasien tuh nggak hanya dengan obat, tetap diajak komunikasi bagaimana pasien tuh ngerti. Akhirnya diputuskan untuk operasi. Selesai operasi, 1 bulan kemudian pasien ini datang, saya tanya, gimana Pak? Syukur alhamdulillah, hampir nggak ada gejala sisa yang nyata kelihatan. Ya paling hanya kebas, kesemutan pada tangan dan kaki. Tapi perubahan perilakunya sangat nyata bahwa membaik. Jadi take home message-nya apa? Orang yang dulunya baik kemudian berubah menjadi pemarah, bahkan sampai ya sepurane gampang miso, itu ternyata ada tumor di otaknya. Nggak nyangka kan? Ternyata gejala marah itu adalah tumor di area frontal dan prefrontal. Jadi sedikit cerita yang sedikit unik dan ya apa ya, kalau ada handai tolan atau teman kok mengalami gejala seperti itu, tidak ada salahnya diajak berkonsultasi ke dokter spesialis neurologi terdekat. Supaya informasi yang sedikit ini bisa membuka wacana kita bahwa oh ternyata kayak gini ku tumor tiba nanggone otak. Oke dulur?